Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi di edisi hari ini 10 Januari 2023. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol dan berdiskusi dengan ketiga narasumber yang telah kami hadirkan pada malam hari ini. Dan untuk tema kali ini kami mengangkat 1 abad PSM Torehkan Sejarah. Selebes People, kita ketahui bahwa PSM adalah salah satu klub tertua di Indonesia dan telah mengukir sedikit banyaknya telah mengukir sejarah untuk persepak bolaan di Indonesia. Kami akan ngobrol bersama ketiga narasumber yang sudah hadir di samping saya. Langsung saja saya ingin menyapa ada Pak Dr. Haji Muhammad Dahlan Abu Bakar sebagai penulis buku. Assalamualaikum Pak Dr. Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat malam. Pak? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang sering mungkin dilihat di layar kaca, ada Bung Muskarnain Yunus, SPD MPD, selaku pengamat olahraga. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Pika. Jumpa lagi Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang ketiga, ada Bung Firdaus Jamaluddin di sana, selaku Menlu The Maxman Indonesia. Assalamualaikum Bung Firdaus. Waalaikumsalam, selamat malam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kami mengangkat 1 abad PSM Torehkan Sejarah. Saya ke Pak Dr. Haji Dahlan terlebih dahulu. Pak, sebagai seorang penulis buku yang menulis buku 1 abad PSM Torehkan Sejarah ya Pak ya, apa yang melatar belakangi Bapak menuliskan buku tersebut? Ya, yang pertama adalah saya ini wartawan olahraga. Yang kedua, saya pernah mengikuti perjalanan PSM ini menjadi juara 1992. Yang ketiga karena ya, hobi saya menulis. Yang keempat karena saya punya data cukup banyak. Karena sebelumnya tahun 2010 saya menulis buku Ramang Macan Bola. Sayang buku itu habis di Jakarta dan tidak pernah diluncurkan di tempat Ramang itu berasal. Itu sangat disayangkan, dan tapi saya sudah melakukan revisi buku itu dan ya kembali lagi kepada kendala tradisional dan konvensional Daimakule ya. Itu sudah revisi ya sudah. Jadi itu kemudian saya kira itu ya yang membuat saya. Kemudian yang kelima adalah banyak penulis kita tapi rata-rata tidak tertarik untuk menulis hal-hal yang sebenarnya merupakan isu umum ya. Kenapa saya kata isu umum? Ramang itu sudah lama meninggal, tapi dia tidak pernah mati. Toa Miramang kan. Dan tidak pernah ada di dunia orang sudah mati tapi selalu dibilang toa. Ya, itu unik buat saya itu. Ya, unik. Sehingga itu muncullah waktu ya memang saya pernah kali pertama saya bertemu dengan Ramang itu 81-an ya. Dan itu yang dia lakukan. Dia bilang begini, jangan misalnya diwawancarai yang muda-muda mi. Toa mah. Oh, kelihatannya dari sini ini istilah. Tapi kan tidak ada yang pernah mengungkap itu kan. Yang kemudian muncul adalah ketika lihat Pak Samsudin Umar sudah tidak mampu lagi melahai Toa Miramang. Dan itu unik itu. Ya. Saya kira seperti itu. Oke. Ya. Apa aja Pak yang menarik di buku ini yang mesti pemirsa di rumah harus baca, Pak? Yang jelas adalah sejarah PSM ya. 1 abad itu bukan persoalan yang sedikit ya. 100 tahun. Dan PSM itu lebih dulu lahir daripada induknya. Lucu ini. PSSI lahir 1930. PSM sudah lahir 15 tahun sebelumnya. 1915. Meskipun ada data lain yang menyebut bahwa 1916, tapi itu sekitar Januari lah. Saya kira tidak menjadi masalah. Tapi tidak begitu populer yang 1916. Yang justru populer adalah 1915 ya. Jadi di buku ini tebalnya ada 694 halaman ya. Pagi tadi juga kita sudah diskusikan di kampus UIN dan itu isi ya. Jadi itu bercerita bagaimana sejarah PSM dari awal ya. Dan dengan membaca itu orang bisa melihat perjalanan PSM
dari masa ke masa ya. Bisa dilihat bagaimana trio Ramang dulu itu kalau dia menang bolanya dari situ-situ aja lahir. Jadi kita bisa lihat karena saya memuatnya dari menit ke menit bola itu lahir begitu cepat ya. Begitu gila betul ini trio ini. Cerita ya, tapi yang cerita trio yang lebih detail justru ada di buku Ramang Macan Bola. Kalau PSM itu saya cuma narasikan ya gol waktu main Ramang itu ada menit-menit. Jadi orang dengan lihat menit, orang lihat, wah belum 5 menit sudah lahir lagi nih bola ini. Ini mungkin jangan. Jadi kita berharap bahwa akan menimbulkan motivasi yang luar biasa dari anak-anak kita di Makassar ini. Ya, karena kita tahu ini kan ya sebenarnya merupakan berhasil kedua di Indonesia sebenarnya. Ya, karena bola tidak bisa dihilangkan dari anak-anak Bugis Makassar. Jadi kita lihat saja anak-anak main di hujan-hujan main di jalan raya lagi, karena tidak ada lagi tempat mereka bermain. Ya, saya kira itu ya. Oke, baik. Ini buku ke berapa Pak Haji menulis tentang PSM? PSM dalam bentuk buku pertama, buku 2 ya, termasuk Ramang itu ya. Oke. Nah, sekarang udah 3, ada 1 Yoset. Sriwijaya itu benteng putih, tembok putih PSM, ya itu sudah terbit tahun 2022 ini, ya. Tapi tidak terlalu tebal, tipis. Ya. Pak Sam juga sudah menulis buku Bola Bundar, ya beliau sudah. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh kita ini kan perlu sebenarnya kita buatkan buku supaya ada sejarah itu tidak hilang dari sosok-sosok mereka, karena mereka pernah membuat sejarah kan untuk timnya itu. Seperti Roni sudah ada bukunya ya. Roni itu kalau nggak salah dianggap sebagai salah satu pemain stilis Indonesia ya. Hebat itu Pak Roni. Oke, baik Pak Haji. Saya ke Bung Muskar. Bung Muskar, menilik sejarah 1 abad PSM Makassar, bagaimana pandangan Anda selaku pengamat olahraga? Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya Mbak Pika, makasih. Selamat malam. Yang pertama, sebuah kesyukuran kembali ya, di awal tahun ini kita diundang oleh Slebes TV untuk berdiskusi, dan diskusi kali ini memang sangat menarik. Kenapa? Karena kita membahas 1 abad dari PSM Makassar. Kalau kita memang berbicara persepak bolaan kita di Indonesia, memang sepak bola Indonesia kita ini unik dibanding dengan daerah-daerah lainnya, mungkin di daerah negara-negara tetangga. Dan salah satu ya sepak bola tertua itu ada di Kota Makassar, PSM, dan ya Pak Dahlam selaku Pak Haji Dahlam yang menulis buku ini memang sangat menarik ya. Kenapa? Karena ya mungkin dengan lahirnya buku-buku ini kita juga bisa memahami terkait dengan seperti apa PSM di masa lalu dan PSM di masa sekarang ini. Dan ya kita berharap bahwa cerita-cerita dari masa ke masa itu tidak bisa terlupakan oleh para pesepak bola kita yang ada di Kota Makassar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya ya. Dan mungkin Mbak Pika, kalau berbicara dengan apa yang dilakukan oleh seluruh teman-teman ya di persepak bolaan ya, PSSI ya sepakat bahwa berdiri di tahun 1930, ya kan, pada saat berdiri ini juga ini semua adalah keinginan para tokoh-tokoh muda yang ada di Indonesia waktu itu. Nah sementara PSM ini lahir di 1915, ya walaupun ada versi juga Pak ya mengatakan 1916 itu, namun saya rasa itu tidak menjadi sebuah persoalan bagi kita. Yang terpenting bahwa Kota Makassar ini, Sulawesi Selatan, persepak bolaan kita memang adalah salah satu sepak bola yang di masa penjajahan kolonial Belanda, Hindia Belanda pada waktu itu, ya kita berani melakukan suatu pergerakan-pergerakan untuk menuju ke kemerdekaan dengan menggaungkan persepak bolaan pada waktu itu. Dan ya kita berharap bahwa sejarah-sejarah PSM yang coba kita menggali nantinya ini bukan cukup sampai di sini dengan apa yang dituliskan oleh Pak Haji Dahlan dalam coretan-coretan bukunya semua, tapi memang kita harus mendapatkan juga dukungan Mbak Pika dengan pihak pemerintah. Kenapa? Karena untuk menggali sejarah-sejarah 1 abad PSM ini kan banyak kajian-kajiannya dan membutuhkan finansial yang besar.
Tapi semua itu mungkin bisa terwujud dan bisa akan banyak teman-teman penulis juga, terutama Pak Dahlan juga dalam hal ini bisa melakukan itu dengan adanya dukungan dari pihak pemerintah. Nah ini yang kita coba. Ya, sebelumnya kan kita banyak berdiskusi terkait dengan PSM di Celebes TV juga. Kita berharap bagaimana membangkitkan semangat-semangat para pemain kita, utamanya supporter kita. Yang sampai hari ini kita menunggu dari pihak pemerintah provinsi untuk segera membangun Matuangin. Karena Matuangin ini adalah merupakan cerita sejarah buat kita. Nah, disinilah mungkin banyak hal yang harus kita bisa melihat. Nah, Satu Abad ini membahas terkait dengan PSM bukan cukup sampai hari ini, tetapi harus dibuktikan dengan hadirnya lapangan sepak bola kita, Stadion Matuangin kembali dengan sebuah stadion lebih daripada hari ini. Mungkin sampai di situ dulu, Pak. Terima kasih, Bung Muskar. Saya ke Bung Firdaus. Bagaimana pandangan Anda menilik sejarah ini sudah 1 abad PSM Makassar sebagai supporter? Silakan. Baik, selamat malam Mbak Pika dan teman-teman Celebes TV. Perkenalkan, saya Bang Daus. Kebetulan saya menjabat pengurus pusat sebagai Menteri Luar Negeri di DMSM Indonesia. Mengenai 1 abad perjuangan PSM itu sangat unik dan sangat bangga buat kami sendiri sebagai supporter. Bahwasanya kami memiliki tim kebanggaan yang usianya itu usia yang tertua ya di Indonesia, usia tertua di Indonesia. Apalagi melahirkan juga banyak-banyak pemain-pemain bertalenta yang profesional, yang keren-keren lah, yang bagus-bagus di Indonesia. Karena tak lepas dari PSM Makassar dan mungkin tata cara pengelolaan pemain usianya. Kemudian 1 abad kali ini hampa rasanya karena kita sebagai supporter ini ingin sekali yang hadir namanya stadion. Karena stadion itu sangat penting buat PSM, di mana bisa juga dipakai untuk bibit-bibit muda bisa latihan di situ, dan kebetulan PSM juga tidak jauh-jauh main atau akademinya main di Mamuju, di Manakara kebetulan. Apalagi ini tanggal 14 lagi PSM akan bertanding di Parepare melawan PSS Sleman. Jarak tempuh itu yang kami lalui sangat jauh sekali, 3 jam 4 jam lah. Sangat berat bagi kami jadi supporter. Walaupun mau jauh atau dekat itu, disitulah pengorbanan kami sebagai supporter, dimana loyalitas kami sebagai supporter diuji untuk bagaimana mendukung tim kebanggaan kita sendiri. Dan ya terpenting itu 1 abad ini ingin sekali saya sebagai perwakilan teman-teman supporter ingin sekali hadirnya itu stadion, dan kata Bang Haji Dahlan tadi, apalagi kalau dihadirkan museum-museum untuk bisa kita bisa taruh di museum itu sejarah-sejarah PSM yang kemarin-kemarin, yang terdahulu, mulai dari zaman Ramang sampai zaman sekarang, supaya anak-anak yang zaman sekarang bisa ada edukasinya lah, bisa mempelajari, bilang oh begini PSM yang dulu, dan pemain PSM juga bisa juga mempelajari senior-seniornya yang terdahulu, bilang oh begini kelebihan-kelebihan pemain-pemain yang terdahulu, sifat-sifatnya atau bagaimana kan bisa cetak gol banyak kayak Ramang tadi Pak Haji Dahlan bilang tadi. Mungkin itu paling penting itu stadion, dan hadirnya itu stadion, mungkin ada museum. Mungkin baik, terima kasih Bung Daus. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi dengan tema 1 abad PSM Torehkan Sejarah. Masih bersama dengan Pak Haji Dahlan, Pak Muskarnain, dan juga Bung Firdaus. Saya kembali ke Pak Haji Dahlan. Pak, menulis buku 1 abad PSM Mengukir Sejarah, mungkin boleh diceritakan secara singkat ke pemirsa di rumah, sebenarnya sejarah-sejarah singkat dari PSM Makassar itu seperti apa, Pak Haji? Iya. Jadi terus terang, waktu saya menulis buku Rama Macan Bola itu kan saya
begitu banyak memiliki data ya, file. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan penelitian pustaka ya untuk penulisan disertasi 2016-2017, saya kebetulan dibantu oleh salah seorang teman di Kompas supaya bisa mengakses big data Kompas. Sambil mencari buku berita-berita kritis mengenai konflik Partai Golkar dulu itu sebagai bahan analisis saya, analisis wacana kritis, saya iseng mengklik PSM, muncul semua. Wah, saya lihat, ini bagus ini. Akhirnya ini jadi lucu juga. Tadinya meneliti mengenai untuk disertasi, malah beralih lagi ke PSM. Karena saya lihat berdatanya mau tahun berapa gitu muncul. Wih, wah hebat sekali. Wah ini jadi kayaknya saya mencari perak cuma dapat emas gitu. Jadi muncul itu sampai ke belakang. Itu yang membantu. Jadi saya copy semua, kemudian saya simpan filenya. Setelah itu saya bersihkan, kemudian saya narasikan sedikit, tidak supaya tidak bahasa jurnalistik ya, tidak bahasa berita. Jadi saya simpan, ini masuk di babak sekian ya. Nah, cuma memang Ramang itu yang lebih dulu, karena dulu kan masih kertas-kertas itu, saya dapat dari hasil clipping dari para pemain ya, Heri Chong ya, dari wawancara dengan Soeb Rizal ya, wawancara dengan teman mainnya Pak Ramang, ini Kenwi dekat ini, Sungai Cerekang masih hidup beliau. Kemudian Piktio sudah meninggal ya, Yopi Lumendong, Anwar Rahman dan sebagainya. Bahkan sampai di Tanete Sapi Buru itu. Jadi setiap ada informasi saya tahu bahwa ini pernah dulu sering naik beca nonton itu. Saya pergi cari di rumahnya tidak ada, ternyata dia di kebun. Saya pergi cari lagi di kebun. Ternyata dia ada di kolam, mau baca-baca itu kolam mau dibuka, kolam renang. Saya dapat di situ. Menjadi masalah, beliau ini kurang lancar bahasa Indonesianya. Untung sepupunya ibu bisa bahasa Konjo, bahasa Tanete. Halim namanya, Halim juga gila bola itu. Jadi Lim, kau jadi juru bicara dulu ya. Jadi begitu, jadi lika-likunya gila betul itu. Saya pergi buru sumber itu karena setiap ada yang sampaikan, ya ada di sini yang tahu mengenai Ramang, lari lagi saya ke situ. Ya, jadi begitulah mungkin. Karena mungkin terbiasa, karena saya sebagai wartawan jadi tidak terlalu susah sih. Saya menikmati karena saya dapat informasi baru lagi ini. Jadi begitulah cara saya mengejar, mencari informasi, karena terus terang mencari informasi terhadap mengenai orang yang sudah meninggal itu juga susah. Harus dicari temannya. Teman mainnya siapa, yang pernah nonton siapa ya. Jadi itu yang ya mungkin yang agak agak lain mungkin dari cara penggalian penulisan naskah buku ini ya. Jadi itulah sejarahnya buku PSM itu. Baik. Saya ke Bung Muskar. Apakah saat ini PSM sudah bisa dikatakan masa kejayaan, atau sebagai pengamat olahraga Anda mungkin berpikir bahwa ada masa-masa di mana PSM berjaya, Bung Muskar? Kalau kita berbicara masalah kejayaan, sebetulnya PSM ini ya kejayaan masa PSM itu ada di zamannya Rahman, seperti itu. Kalaupun hari ini juga ya kita menganggap bahwa PSM hari ini walaupun tanpa dengan stadion, kita juga melihat bahwa ada aura semangat mereka, ya mungkin karena keinginan mereka itu memiliki stadion sehingga mereka lebih terpicu lagi. Kalau kita melihat juga materi pemain saat ini kan tidak begitu terlalu menonjol ya, tetapi dia mampu bertahan di posisi teratas, dan kita melihat bahwa ya mungkin ya mereka dengan adanya mungkin tulisan-tulisan dari Pak Aji Dahlan juga menyampaikan terkait dengan seperti apa sejarah PSM dari masa ke masa dan bagaimana perjuangan PSM di masa dulu
ya masa lampau pada saat di zaman kolonial Belanda, yang kita melihat bahwa di situ kan zaman-zaman itu adalah merupakan zaman-zaman ya bagaimana pembebasan kita untuk merdeka. Dan yang kedua, kita berharap bahwa di zaman itulah yang mungkin betul-betul menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya para pemain dan supporter. Di Indonesia kalau kita melihat Mbak Pika, supporter kita ini adalah merupakan salah satu supporter yang paling ditakuti oleh supporter lain. Tetapi kita di dalam menghadapi setiap pertandingan justru kita jauh lebih damai. Ya, kita mengingat di zaman 90-an bagaimana supporter kita ketika PSM berhadapan dengan Persebaya ataupun Persija, itu kan aura-aura sebuah perjuangan-perjuangan di lapangan hijau membuat begitu sangat bergaung ya. Namun tetap tidak ada kasus-kasus seperti di Kanjuruhan terjadi. Ya, itulah yang mungkin membuat, dan kita berharap bahwa satu hal, bahwa berbicara masalah sejarah daripada PSM ini memang butuh banyak mungkin referensi-referensi yang harus kita dapatkan, tetapi dalam hal ini Pak Haji Dahlan sudah banyak menemukan itu semua. Sisa mungkin ya kita berharap pemerintah ini mendukung langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Pak Haji Dahlan ke depannya dalam proses penulisan, apalagi terkait dengan Ramang. Ya, sangat kita sayangkan memang karena buku-buku Raman ini tidak sempat terbagi oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar, utamanya tokoh-tokoh kita ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan Pak Haji bisa memunculkan lagi buku ini kembali ya, diedit kembali, dan kita bisa menggandakan. Saya yakin bahwa ini akan bisa kita jalankan, dan saya pribadi siap untuk nantinya kita membantu Pak Haji Dahlan untuk menyampaikan kepada pihak pemerintah kota dengan jaringan-jaringan kita bahwa ini butuh dukungan ya, dan dukungan ini untuk kalau bisa ya dengan apa yang kita lakukan hari ini bersama dengan Sulawesi TV, bukan sampai di sini saja, tetapi ya pemerintah pusat dengan tantangan baru, pemerintah provinsi ya kan, Bapak Gubernur dengan tantangan baru mereka ini harus memperlihatkan keseriusannya di tahun 2003 untuk membangun Stadion Mato Angin yang sempat tertunda di tahun 2002, dan ini adalah merupakan janji politik dari beliau. Otomatis tantangan baru ini harus dibuktikan, dan dalam proses perjalanan ini menuju proses perencanaan pembangunan kita, saya berharap bahwa bisa mendukung proses langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pak Haji Dahlan nantinya, dengan membantu untuk menerbitkan kembali buku-buku terkait dengan Raman dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat oleh Pak Haji. Karena saya pribadi juga sangat membutuhkan buku ini, kita sangat membutuhkan. Ya, kalau selama ini kan kalau kita mau mencari referensi terkait dengan sejarah-sejarah PSM itu kan paling kita iya menjelajahi Google aja, ya kan. Dan itu kan terkadang juga ini ya mungkin yang muncul juga apakah memang bisa dibuktikan secara atau tidak, ya kan. Tetapi kalau dengan penulisan buku ya secara otomatis kan ada jejak yang dilakukan, dan tidak gampang itu orang menulis buku. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, harus mengejar siapa-siapa yang menjadi teman-teman dekat Raman pada waktu itu, harus ke daerah ke Bulukumba, harus berbahasa Konjo ya walaupun tidak dipahami, dan itu adalah referensi-referensi semua. Kenapa? Karena pembuktian bahwa betul Raman di zaman itu adalah merupakan pesepak bola yang sangat tangguh ya. Bahkan dunia juga mengakui pada waktu itu, di mana berhadapan dengan sempat Belanda Pak ya. Ini Soviet juga ya. Banyak hal yang harus kita perlu gali seperti itu. Dan ya mudah-mudahan ini adalah awal merupakan langkah-langkah kita untuk kedepannya, walaupun sebelum-sebelumnya ya sudah banyak diskusi-diskusi yang kita lakukan terkait dengan persepak bolaan kita yang ada di Kota Makassar, utamanya PSM, seperti itu Mbak. Oke, jadi bentuk dukungannya adalah dengan kembali menerbitkan buku-buku yang pernah ditulis oleh Bapak ya, apalagi mungkin dukungan-dukungan lain selain hal tersebut Pak Muskara. Ya, banyak sebetulnya. Kita membutuhkan dukungan-dukungan dari para tokoh-tokoh persepak bolaan kita yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga, dan teman-teman yang ini mungkin dengan nantinya adanya sebuah kajian-kajian seperti ini maupun diskusi seperti ini,
ini kan persepak bolaan kita adalah teman-teman mantan atlet dulu ya, yang sudah lama tidak muncul di persepak bolaan. Mungkin nantinya mereka akan bisa tertarik kembali untuk bergabung dan membahas, karena ya saya berharap bahwa nantinya ada sebuah pertemuan-pertemuan khusus yang bisa dilakukan. Apakah penghargaan yang diberikan kepada mereka ya, pemerintah memberikan anugerah kepada mereka untuk rewardnya mereka, bagaimana perjuangan persepak bolaan kita di zaman dulu. Dan kan mereka ini kan masih ada jejak mereka, masih ada pemain kita yang mungkin yang di zamannya Rahman atau setelah itu masih itu bisa kita panggil kembali. Betul luar biasa. Saya ke Bung Daus. Bung Daus, sebagai supporter, bagaimana bentuk kecintaan Anda untuk mendukung tim kebanggaan PSM Makassar? Baik, kalau dibilang segi kecintaan ini sangat dalam sekali, karena dari awal saya itu suka PSM itu karena diajak sama orang tua. Karena memang dari dulu itu kita supporter itu di Makassar itu berawal dari orang tua yang ngajak anaknya, sehingga ada regenerasinya, anaknya lagi yang jadi penerusnya, begitupun sebalik-baliknya lagi yang ke depan-depannya. Sudah sangat kental sekali saya kalau PSM Makassar, karena memang dari zaman masih saya sekolah. Dan kebetulan juga saya dulu sering juga kumpul-kumpul clipping-clipping di koran-koran yang berita-berita PSM dulu. Saya sering dulu waktu masih zaman-zaman masih sekolah. Cuman kalau sekarang kan sibuk seperti kayak mendukung PSM dimanapun berlaga, kayak mau laga kandang, laga tandangnya kemana, saya biasa ikuti. Karena mungkin pasti orang bilang, kenapa jauh-jauh dukung atau capek-capek dukung PSM, tapi itu semua kembali lagi kepada kecintaan kita tuh, kepada tim kebanggaan kita ya, PSM Makassar. Tidak ada yang sangat tidak ada yang bisa kita berikan ke PSM, cuman itulah yang dukungan moral mau apalah. Dan itu juga tadi yang bilang Bapak tadi sangat bagus itu, pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah gubernur mendukung Bapak Haji Dahlan atau penulis-penulis yang lain untuk lebih giat lagi untuk menulis perjalanan pemain-pemain yang terlebih dahulu yang tahu sampai sekarang. Mungkin juga pemerintah bisa memperhatikan para pemain legend-legend yang sebelumnya sampai sekarang, karena mereka itu bawa kebanggaan tersendiri buat Kota Makassar. Makanya itu harus diperhatikan pemerintah harus memperhatikan para pemain-pemainnya yang terdahulu. Mungkin ada suatu kegiatan lah, mereka undang para pemain yang terlebih dahulu yang kemarin zaman Rahman sampai zaman sekarang, mungkin ada pertemuan lah mungkin untuk lebih diperhatikan lagi para pemain kita. Oke, baik. Jadi sarannya mirip-mirip sama Bung Muskar ya, dengan adanya mungkin menghormati legend-legend kita di PSM Makassar. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Obrolan Karebosi edisi hari ini, 1 abad PSM torehkan sejarah. Saya kembali ke Pak Dr. Haji Muhammad Dahlan. Pak Haji, untuk saat-saat ini mungkin tantangan PSM adalah tidak adanya fasilitas yang representatif begitu Pak ya. Kalau tantangan-tantangan PSM di masa yang lalu seperti apa Pak? Kalau yang lalu waktu kejayaan Rahman, saya kira tidak muncul tantangan itu karena itu PSM tampil di dalam berbagai kejuaraan, itu kebanggaan daerah yang luar biasa itu, ya, betul-betul yang luar biasa. Dan tadi juga kita bahas di UIN ya, bagaimana trio Ramang itu adalah Nur Salam, Suwardi Arlan, dan Rama. Itu ternyata mereka itu terus terang, ketiga orang ini adalah termasuk yang tidak kompak di luar lapangan. Sangat tidak kompak, tidak baku cocok. Tapi mereka itu 3 tahun berusaha untuk menyatukan visi
bermacam-macam kode mereka gunakan dalam bahasa Makassar itu untuk melakukan aksi trio ini. Jadi kadang-kadang itu Suwardi itu kan tukang goreng bola itu. Dia goreng bola sebenarnya dia beri kesempatan Ramang untuk pindah posisi. Dan Ramang sudah tahu itu. Itu makanya banyak gol lahir itu. Ya kadang-kadang saya mendengar dari Heri Chong, karena beliau penjaga gawang, dan selalu mendengar dari lawan PSM dulu, dia bilang begini, Mang, jangan banyak-banyak ya. Dia bilang, Ramang jangan banyak-banyak jebol kita maksudnya. Iya. Jadi itu dulu ya. Itu kan stadion kan baru 57 ya. Pertapaan dengan PON keempat yang sampai sekarang juga menjadi kolam kan. Sekarang ya tantangan sepak bola kita sekarang karena sepak bola ini kan sudah menjadi bisnis global. Kita punya pelatih aja orang asing, pemain orang asing, dan tidak murni lagi Makassar, sehingga kode-kode dalam bahasa Makassar tidak berlaku. Kalau dulu waktu Ramang main dengan Suwardi itu dengkai, itu maksudnya itu kode itu yang tidak dipahami oleh lawan. Iya, tidak dipahami oleh lawan. Nah hal-hal itu sekarang tidak bisa lagi karena pemain kita orang asing, yang lain juga orang asing, artinya bukan Makassar ya. Nah itu juga mungkin yang saya lihat semangat ewaku kita itu, kebanggaan Sirina Pace itu tidak muncul betul-betul di tim kita, karena kita tahu lah pemain asing itu kan kalau dia tidak dipakai di Makassar pindah lagi. Ya itu jadi orientasi itu kan yang muncul. Padahal pemain lokal kita luar biasa. Kita lihat Samsul Herudin berapa kali main di timnas. Dan itu juga tidak tergantikan sampai dia mundur kan. Itu. Jadi tapi saya setuju dengan pelatih baru ini karena dia mulai memasang pemain-pemain muda ya. Daus, ya. Saki. Dan itu satu saya ingin komentari juga supporter ya. Di buku juga itu ada kayak udah salah matchman ada ya, Red Gang ada. Yang saya salut karena supporter kita ini menjadi contoh di Indonesia. Karena mengapa? Meskipun saya tidak sudah jarang nonton, tapi selalu nonton Live TV. Kalau ada supporter lain datang katakanlah dari Bonek Surabaya, itu teman-teman dari matchman dijemput. Karena begitu juga mereka ke sana, jadi ada kedamaian, jadi mereka menikmati betul, sangat fair play gitu. Ya kita berharap Kanjuruhan itu saya kira tidak akan pernah lahir di sini, tidak akan, mudah-mudahan tidak akan lahir dari Sulawesi Selatan ya, karena kita tahu dari dulu juga tidak pernah ada kerusuhan yang krusial di Mato Angin. Ya kalau lempar botol kosong itu biasa, tidak apa-apa. Saya aja punya kepala itu pernah kena batu itu karena saya kan selalu memotret di belakang gawang. Karena mungkin terganggu dengan gerak-gerik kita, akhirnya itu di gawang selatan itu. Kita pindah ke utara, teman-teman pakai helm semua. Tambah marah supporter. Itu wartawan depan jam pakai helm, terganggu kita punya pandangan. Bongkar lagi helm kita, jadi kita minggir semua. Jadi sejak itulah saya berhenti menonton 2005 itu, udah salah itu ya. Waktu saya pemret pedoman rakyat. Jadi tentu tantangannya sudah berbeda ya, eranya sudah berbeda juga. Jadi tentu saja apa yang dialami oleh Ramang dulu tidak mungkin kita bisa terapkan sekarang ini. Jadi sudah berubah sesuai dengan selera zamannya. Ya. Baik. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih Pak Haji, dan saya ke Pak Muskara. Pak Muskara, apakah kira-kira PSM bisa kembali? Apakah sebagai pengamat olahraga Anda optimis bahwa insya Allah PSM akan kembali berjaya, Pak? Iya. Ini sepak bola ini kan kalau kita berbicara ini memang kita tidak bisa menghitung dengan matematika. Ya, apalagi olahraga sepak bola adalah merupakan primadona seluruh olahraga ya. Orang bisa mengatakan bahwa kita mendapatkan medali di PON misalkan
dari karate atau dari mana, tapi kalau dari sepak bola kita menganggap bahwa kita belum melahirkan sebuah juara yang sesungguhnya. Nah, itulah uniknya sepak bola. Apalagi kalau kita berbicara supporter ya. Di seluruh dunia itu supporter terbesar itu ada pada sepak bola. Iya. Nah, kalau kita berbicara hari ini PSM, tidak ada yang tidak mungkin, Mbak Tika. Ya kan? Saya rasa sisa kita menunggu keseriusan daripada pihak pemerintah, ya kan, untuk bisa betul-betul mendukung seluruh aktivitas yang dilakukan oleh persepak bolaan kita yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena ya dengan dukungan ini saya rasa motivasi mereka akan bisa terlahir jauh lebih baik. Kalau kita melihat dari materi permainan, saya sepakat dengan Pak Dahlan bahwa sebetulnya kita tidak membutuhkan pemain-pemain asing pun, ya lokal pun, kalau betul-betul kita memberikan pelatihan yang baik, ya kan. Terus yang kedua, kekompakan di dalam pertandingan, itu saya yakin bahwa mereka akan bisa menunjukkan permainan-permainan terbaik. Tidak usah kita jauh-jauh, kita melihat hari ini Piala Dunia kan, dengan hadirnya bahwa Lionel Messi sebagai juara ya Argentina. Tapi kalau kita melihat materi pemain Argentina dibandingkan dengan Prancis, ya kan itu jauh kan lebih bagus Prancis. Iya, tetapi ya mungkin dengan hadirnya sebuah semangat Argentina dengan adanya Messi, yang dianggap bahwa ini adalah merupakan permainan terakhir mereka untuk mewakili timnas, dan semangat-semangat ini muncul. Ya, mereka bisa melahirkan sebuah kekompakan dari segi permainan. Kita melihat di pertandingan final itu memang auranya beda, ya kan, mulai dari Messi sampai dengan seluruh kekompakan tim ini memang kelihatan. Pelatih juga, kalau kita melihat pelatih kan di Argentina, kita menganggap bahwa ya jam terbangnya juga tidak terlalu bagus, ya kan, malah melatih dengan usia begitu muda, tapi bisa ya membangkitkan. Bagaimana sebelum-sebelumnya, ya kan. Jadi hal-hal ini bisa menjadi sebuah perbandingan kita yang menjadi bahwa sebetulnya yang mengangkat ini adalah motivasi kita, semangat kita sebetulnya. Di zaman era Rahman itu adalah semangatnya trio Rahman itu, ya apalagi Pak Haji sampaikan tadi, sampai hari ini Rahman tidak pernah mati, dan ini sangat unik ini. Iya, memang bahasa-bahasa Tommy Rahman ini kan menandakan bahwa Rahman itu masih ada, tetapi dia sudah tidak bisa bermain, ya kan, ya. Dan ini dorongan buat seluruh masyarakat, supporter juga, pemain, Tommy Rahman. Kalau misalkan ada pemain yang agak kendor di dalam proses bermain di lapangan hijau, itu diteriaki, Tommy Rahman, ya kan. Bahasa-bahasa ini menganggap bahwa, kok bangkit, ya kan. Ayo semangat kembali, buktikan bahwa masih ada, kita ketinggalan satu bola, masih ada waktu jeda untuk bisa istilahnya kita memberikan permainan terbaik dan bisa menjuarai. Dan ini semangat-semangat ini harus kita munculkan. Ya, salah satu mungkin ya bagaimana bisa memunculkan untuk kemudian nantinya zaman-zaman era Rahman kembali bisa muncul, yaitu setelah bahwa sejarah-sejarah persepak bolaan yang ada di Kota Makassar ini harus kita munculkan dengan tulisan-tulisan yang banyak menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan Rahman. Ya kan, bagaimana perjuangan-perjuangan para legend-legend sebelumnya yang mereka betul-betul membedakan di zaman ini. Zaman ini saya katakan bahwa mereka betul-betul dihargai jeripaya mereka dibanding pada saat zaman-zamannya Rahman. Ya kan, saat ini kan bola sudah industri. Segala apa yang mereka lakukan itu ya butuh biaya besar. Ya kan, makanya untuk menjadi manajer di PSM juga ya tidak gampang, membutuhkan ya yang besar, ya kan, apalagi ya 1,3 triliun. 1,3 triliun. Ya kan, Mbappe 1,8 triliun. Jadi membeli pemain-pemain asing itu tidak sedikit, sehingga pemain-pemain lokal juga terpicu untuk bermain jauh lebih bagus karena dengan adanya tawaran-tawaran yang besar. Dan kita berharap bahwa ini dengan adanya tulisan-tulisan dari Pak Haji, ya mudah-mudahan nantinya Pak Haji bisa menulis lagi buku-buku yang jauh lebih menarik nantinya terkait dengan PSM. Ya, tapi ya kembali Pak Haji sudah menyampaikan tadi bahwa
Ya untuk menulis itu kan ada sesuatu yang dibutuhkan, ya, ini dibutuhkan materi yang besar. Dan tapi saya yakin Pak Haji bahwa dengan hadirnya pemerintah di dalamnya untuk mendukung apa yang Pak Haji lakukan, itu tidak mustahil semua bisa kita lakukan. Sisa kita bagaimana caranya, ya ada orang-orang yang mungkin ya akan bisa menggugah hati daripada pemerintah untuk kemudian nantinya bisa memberikan sport yang besar untuk Pak Haji selaku penulis, untuk betul-betul karya beliau itu bisa kita nikmati semua. Dan saya yakin bahwa mudah-mudahan ini nantinya bisa dilakukan, apalagi ini adalah merupakan tahun terakhir dari Bapak Gubernur untuk membuktikan semua bahwa janji politik beliau untuk membangun Stadion Matoangin itu bisa diwujudkan di tahun ini. Dengan anggaran kurang lebih 60 miliar sekian, saya rasa itu sudah akan bisa menjadi pondasi awal untuk melakukan, karena memang butuh miliaran ya. Bahkan kalau bangunan sebetulnya dengan desain yang ingin dilakukan oleh Pak Prof Andalam kemarin, itu memang butuh triliunan, tetapi ada perubahan desain yang dibuat sedikit ya, kapasitas dari 40.000 menjadi 20.000, ya kurang lebih ya kalau disampaikan oleh Kadispora kemarin itu kurang lebih 600-an, 400-an sudah bisa terwujud itu semua. Namun anggaran ini baru kurang lebih 60 miliar sekian ya, 67 miliar. Nah, yang kedua dukungan pihak Pak Gubernur membuktikan juga bahwa catatan sejarah-sejarah PSM juga bisa dianggarkan di APBD provinsi, ya akan jauh lebih menarik lagi nantinya dan bisa terwujud semua apa yang belum dituliskan oleh Pak Haji Dahlan itu bisa dituntaskan. Semoga ya, Pak. Dan era ini sebetulnya akan bisa menjadi era yang sangat menarik ya. Baik, dengan terima kasih Bung Muskar. Saya ke Bung Daus. Bung Daus, karena kita di segmen terakhir, apa harapan-harapan Bung Daus untuk PSM lebih baik ke depannya? Kalau dari saya sendiri, harapan saya untuk PSM Makassar mungkin ya bisa lebih baik lagi, bisa permainannya ditingkatkan lagi mungkin, sehingga bisa berjaya terus di Indonesia maupun di AFC seperti kemarin kita bisa tembus masuk semifinal, semifinal zona ASEAN kalau nggak salah. Nah, mungkin itu harapan saya, mungkin PSM itu harus lebih baik lagi. Baik. Terlepas dari itu mungkin harus ada dukungan dari para pemerintah, stakeholder, maupun pemain, manajemen, maupun juga supporter. Terlebih lagi para penulis seperti Bang Haji Dahlan untuk menulis kisah-kisah para pemain melalui buku-bukunya. Satu lagi juga mungkin yang terlupakan itu kayak video-video, mungkin juga bisa kayak dokumentasi permainan pemain-pemain PSM yang kemarin supaya ada bahan untuk pemain-pemain PSM yang sekarang, bahwasanya permainan PSM yang dulu seperti ini mungkin bisa ditingkatkan lagi, atau ada yang permainan yang bisa ditiru, dicontohi untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, amin. Saya ke Bung Muskar, singkat saja Bung Muskar, harapan Anda? Closing statement saya cuma satu, bahwa apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini memang sangat membutuhkan dukungan moral dari pemerintah. Oleh karena itu kita berharap bahwa Bapak Gubernur hari ini bisa memberikan dukungan itu, dan kami berharap juga pemerintah Kota Makassar, dalam ini Bapak Wali Kota Makassar, karena ini PSM ini lahir di Kota Makassar, kita berharap juga Pak Wali, yang kalau kita melihat Pak Wali ini sangat care dengan olahraga. Sisa mungkin ya kita harus bertemu dengan beliau untuk menyampaikan bahwa memang PSM ini butuh dukungan yang sangat besar kepada Bapak Wali Kota untuk kemudian nantinya menuntaskan semua apa yang menjadi visi dan misi Pak Haji Dahlan untuk memberikan kita edukasi terkait dengan PSM dari masa ke masa. Terima kasih Mbak. Oke, baik, terima kasih Bung Muskar. Saya ke Pak Haji Dahlan. Terakhir Pak, harapan sekaligus closing statement. Ya, saya ingin mengutip berita yang ditulis oleh laman FIFA ya, ketika memperingati 25 tahun meninggalnya Ramang.
di sana dijelaskan bagaimana pemain Indonesia ini begitu merepotkan penjaga gawang kelas dunia Uni Soviet ya. Dan dari situ ternyata berita itu kemudian menjadi prolog dari edisi revisi saya, lengkap dengan fotonya. Foto yang menurut cerita Pak Mawil Sailan yang waktu itu menjadi penjaga gawang, ketika Ramang sudah menguasai bola dan dia tidak bisa melewati pemain Soviet karena ditarik dia punya baju kaosnya. Dan itu foto yang menjadi ilustrasi itu. FIFA menyebut bahwa Ramang itu adalah inspirator sepak bola Indonesia tahun 50-an. Suatu penghargaan yang diberikan oleh badan sepak bola dunia yang belum pernah diberikan kepada pemain manapun di Indonesia. Dan kita harus bangga sebenarnya. Ya. Sayang sekali itu tidak bergaung begitu kencang ya di Makassar ini bahwa FIFA pernah mengeluarkan statement seperti itu. Jadi nanti bisa dicari di Google tanggal 26 September 2012. Itu bisa dicari di sana. Kita lihat ada gambarnya itu ya. Jadi, saya kira sama dengan Pak Mus tadi sampaikan bahwa saya ini kan cuma penulis, tapi kaya ide, tapi materi miskin, ya susah. Jadi pemerintah harus turun tangan untuk memfasilitasi penerbitan buku-buku yang bernada lokal ya, terutama yang membuat kita memberi kebanggaan tersendiri ya, katakanlah buku Ramang, PSM ya. Dan kebetulan juga saya menulis buku biografi dari 4 gubernur mulai Amiruddin, Pak Laguna, Amin Sam sampai Pak Sahrul. Dan saya yakin itu mungkin tidak ada di sekolah-sekolah itu. Padahal itu tokoh pemimpin kita semua. Ya, mestinya kan pemerintah harus turun tangan menggandakan kemudian bagi di seluruh sekolah itu supaya baca, oh ternyata ada gubernur saya pada tahun sekian ya. Ya, tapi susah lah, kita mungkin kita perlu cari orang sosok yang care untuk bidang literasi ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi, saya kira. Amin, amin. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Bung Muskar, terima kasih Bung Daus bisa bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini 1 abad PSM Torehkan Sejarah. Semoga dengan umur PSM 1 abad ini, semoga nantinya insya Allah PSM kembali berjaya. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.